Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Selamat datang kepada teman-teman yang sudah hadir di majelis ini. Hari ini kita sudah kedatangan guru kita, Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, yang akan memberikan sharing ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat akan kita dapatkan di hari ini. Amin. Baik, sebelum kita memulai, ada baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu marilah kita mendengarkan tasmi' Quran yang akan dibawakan oleh saudara kita, Akhi Dio. Kepada Akhi Dio, saya persilakan. Fadhal Akhi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair ya Akhi Dio. Mudah-mudahan baik yang membacakan maupun yang mendengarkan, Allah berikan pahala berlipat insya Allah. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung saja ke acara kita yang utama, yaitu kajian dari guru kita, Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Riza, Syafiq Riza Basalamah, dengan tema meraih ampunan karena dosa yang telah lalu. Fadhal ya Syekh. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tak terasa kita sudah melewatin pertengahan bulan Ramadan. Semoga Allah menerima yang lalu dan memudahkan yang akan datang. Baginya segala pujian, baginya segala pujaan, karena segala yang indah dari Allah dan yang buruk dari kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau,
untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd, ahibati fillah, dosa itu melekat dengan manusia. Maksiat itu bisa menjadi tabiat. Kesalahan sudah suratan. Namun bukan berarti kita membiarkan dosa demi dosa terus kita lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Lau lam tudhnibu, la dhahaballahu bikum, wa la jaa biqaumin akharin yudhnibun, fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum." Andai kata kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan mengusir kalian. Allah akan mendatangkan generasi yang baru. Yang generasi ini berbuat dosa. Yang generasi ini melakukan kesalahan. Berbuat kemaksiatan. Bas, sampai di sini hadisnya enggak. Lanjutannya, kemudian generasi yang melakukan maksiat ini memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah mengampuni mereka. Dosa itu menjadikan kita tidak ujub dengan perbuatan kita. Dosa itu mengingatkan kita kalau kita manusia. Karena kadang-kadang orang tanya, kenapa Ustaz? Apa hikmahnya orang itu kok pasti berbuat dosa? Ya agar engkau gak sombong. Agar engkau tahu diri. Bahwa engkau adalah manusia biasa. Dan agar engkau memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, Ramadan tiba. Bahkan sudah separuhnya berlalu. Membawa banyak kebaikan. Bulan yang penuh dengan berkah. Engkau bisa bayangin berkah Ramadan. Semua kebaikan ada di bulan Ramadan. Baik itu untuk jiwa, untuk raga, untuk keluarga, untuk pribadi, untuk bangsa dan negara. Ada berkahnya. Di antara berkahnya, Ramadan adalah musim ampunan dan penghapusan dosa. Dia hadir untuk menghapuskan dosa-dosa hamba. Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Yang dengannya dosa-dosa dilupakan. Yang dengan diampuninya manusia, dia diperkenankan untuk masuk surga. Siapa yang mendapatkan ampunan Allah, maka dia telah mendapatkan semua kebaikan. Ahibati fillah, sejatinya tidak ada yang masuk surga dengan amalannya. Tapi dengan ampunan dan rahmat Allah kita masuk surga. Kita ini bisa berbuat baik karena Allah. Bisa berpuasa, bisa baca Quran, bisa sholat malam. Allah yang memberikan taufik. Dan kalau kita lihat, tidaklah manusia dimasukkan ke neraka, melainkan karena dosa-dosa yang tidak diampuni. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Qari'ah, ayat 6 sampai terakhir. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silakan dibaca. Nah, mana qari'nya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Artinya, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya,
maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu sangat panas. Barakallahu fikum. Tatkala dosa-dosamu lebih banyak daripada kebaikan, manusia mengatakan, aku berbuat ketaatan, baik, nanti akan ditimbang. Antara kebaikan-kebaikan yang kau kerjakan yang diterima. Karena boleh jadi engkau sholat gak diterima. Engkau puasa gak diterima. Engkau berangkat haji, berangkat umroh gak diterima. Malah ada di catatan keburukan. Ternyata hajimu dosa. Umrohmu dosa. Sodakohmu dosa. Karena syarat dan ketentuan tidak terpenuhi. Maka Allah sebutkan, adapun orang yang berat timbangan kebaikannya ke surga. Tapi kalau ringan kebaikannya, lebih berat dosa-dosanya, keburukannya udah neraka. Maka hibati fillah bicara dosa, maka dosa ini menjadi penyebab segala bala. Sampai COVID-19 karena dosa. Bencana-bencana yang datang, yang turun, juga karena dosa. Hanya Allah banyak memaafkan kita. Dosa itu mewariskan kegelapan dan kegalauan serta kesepian di dalam jiwa. Maka dosa itu melahirkan dosa. Kenapa ada orang yang akhirnya harus nyabu-nyabu? Dia harus ke tempat maksiat. Karena itu anak keturunan dosa yang dia kerjakan. Dosa itu menghalangi hamba dari Tuhannya. Tatkala orang-orang bisa berpuasa, dia nggak bisa puasa. Ada apa sama engkau? Anak kecil bisa puasa. Ada anak umur 7 tahun puasa sampai maghrib. Umur 10 tahun puasa sampai maghrib. Engkau 25 tahun gagah perkasa nggak bisa puasa. Kenapa? Ada anak-anak yang sholat malam. Sholat tarawih sampai tuntas. Anak-anak yang sukanya main. Engkau yang sudah tua. Kenapa nggak bisa sholat? Ada orang yang alhamdulillah bisa baca Quran sampai hatam. Engkau nggak bisa. Ada apa? Maka hibatifillah hendaklah kita sadar. Bahwa dosa ini bencana. Bagi yang ingin diampuni dosa-dosa, maka Ramadan hadir untuk mengampuni dosa-dosa kita. Cuma engkau memang cari pengampunan apa enggak? Atau engkau merasa nyaman dengan dosa-dosa? Setan dibelenggu, engkau jadi setan. Neraka dikunci, engkau dobrak. Maksa masuk neraka. Surga dibuka, enggak mau masuk surga. Bagi yang ingin diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, puasa. Tapi tidak sembarang puasa. Puasa yang khusus. Puasa yang istimewa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena beriman, bukan karena kepingin sehat, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena tradisi dan budaya, bukan karena kebiasaan, tapi karena iman. Dia percaya Allah mewajibkan puasa atas dirinya. Dia percaya puasa Ramadan salah satu rukun Islam. Dia percaya bahwa dia termasuk yang diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Wahtisaban, dan dia berharap pahala. Dia mencari sesuatu. Emangnya orang Islam tatkala nggak makan, nggak minum, nyari apa? Ada sesuatu yang dia cari.
surga Allah Azza wa Jalla, keridhaan Allah. Maka orang yang berpuasa karena iman dan berharap pahala, apa yang akan dia dapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka diampunkan dosa-dosa dia yang lalu. Diampuni. Rawahul Bukhari. Jadi, antum mau nggak diampuni? Maka benerin puasa. Kemudian di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salawatul khams, wal jumu'atu ilal jumu'ati, wa ramadhan ila ramadhan, mukaffiratun ma bainahunna idza jtunibatil kabair. Salat yang 5 waktu. Dari Jumat ke Jumat selanjutnya. Dari Ramadan ke Ramadan yang sesudahnya. Itu adalah penghapusan dosa. Penghapusan dosa. Dengan catatan dosa-dosa besar ditinggalin. Jadi dosa itu ada 2. Dosa kecil, dosa besar. Dosa besar ini perlu taubat. Dosa kecil akan dihapuskan dengan amal soleh. Ada penghapusan harian. Sholat yang 5 waktu. Gak sembarangan sholat. Ingat ada orang sholat gak diterima. Kemudian Jumat ke Jumat. Ini tiap pekan. Jadi ada orang yang tiap hari dibersihkan. Ya tapi kadang-kala namanya manusia. Ada sisa-sisa kotoran. Dari Jumat ke Jumat dibersihkan. Nanti ada pembersihan tahunan. Penghapusan dosa tahunan. Yaitu Ramadan. Ke Ramadan selanjutnya. Tapi syaratnya dosa-dosa besar dihindari. Jadi kawan-kawan yang memiliki dosa besar. Dia perlu niat khusus bertobat. Bukan dengan Ramadan. Ada yang penting puasa. Selesai. Dihapuskan dosa-dosa. Iya. Kalau itu kesalahan-kesalahan kecil. Kesalahan-kesalahan besar, engkau harus minta maaf sama Allah. Harus bertobat. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ini untuk dosa-dosa besar. Jadi ingat, yang ingin puasa Ramadannya, menghapuskan dosa-dosanya, hendaklah dia tidak hanya menahan diri dari makan dan minum. Tapi menahan diri dari dosa. Hendaklah pendengarannya ikut berpuasa. Penglihatannya ikut berpuasa. Lisannya ikut berpuasa. Karena kalau tidak, Ramadan gak menghapuskan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal jahl wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tatkala berpuasa, dia tidak meninggalkan ucapan dusta, ucapan palsu, perbuatan kayak gitu, tindakan bodoh. Falaysa lillahi hajat. Allah tuh gak perlu dengan engkau meninggalkan makan dan minum. Kenapa? Makan minum itu halal engkau tinggalin. Ditinggalin makan minum. Ini kalau orang logis ya. Engkau makan minum ditinggalin. Duit dicuri. Gimana engkau? Maka disinilah kadangkala puasa kita itu gak bermakna. Dan tidak dapat menghapuskan dosa karena kita puasanya nggak benar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Rubba sa'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' aw laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan hasil kecuali lapar dan haus. Jadi perbuatan pertama kalau ingin dihapuskan, diampuni dosa-dosanya, puasa yang benar. Bukan sekedar puasa. Yang kedua, sholat tarawih. Sholat malam.
Dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa bangun, berdiri, sholat di malam-malam Ramadan, imanan wahtisaban, sama syaratnya. Syarat dan ketentuan berlaku, yaitu karena beriman, karena sebagai hamba Allah, dia diperintahkan untuk mentaati perintah Allah, ihtisaban, dan dia berharap pahala dari Allah, sebagaimana teman-teman yang kerja di rumah sakit berharap sesuatu. Emangnya kerja ninggalin rumahnya, gak kepingin apa-apa. Meninggalkan kesenangannya, gak kepingin apa-apa. Tentulah kepingin sesuatu. Maka sholat tarawih pun tolong. Niatnya karena engkau beriman, hamba Allah yang diperintahkan untuk menghidupkan malam-malam Ramadan, dan yakin dengan pahala yang Allah sediakan. Aku berharap surga Allah. Orang yang kayak gini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosa dia yang lalu akan diampuni. Bayangin kekuatan penghapusan dosa dia dan pengampunan. Dia puasa, malamnya sholat. Tapi sholatnya yang benar juga. Karena Nabi alaihissalatu mengatakan, rubba qaimin hadzuhu min qiyamihi as-sahar. Banyak orang yang sholat malam tapi gak dapat apa-apa kecuali capek, begadang, lelah. Kenapa? Karena niatnya gak benar. Atau karena dia terburu-buru sehingga syarat rukun dan ketentuan tidak dipenuhi. Cuma dapat capek. Maka tolong tatkala kita memahami fadilah sebuah amalan, bukan hanya dikerjakan aja. Tapi dipikirkan. Kira-kira diterima enggak nih sholat anak? Bicara sholat tarawih jamaah ya. Kita melihat kadang-kala setan itu datang. Ketika waktu berbuka, setan datang. Gimana setan datang? Kita yang dibelenggu. Nah, syahwat kita, pikiran-pikiran buruk, itu datang. Yang kita nggak bisa ngontrol diri kita. Waktu berbuka kita makan banyak. Apakah engkau pikir tatkala orang berbuka, makan segala macam yang ada di meja makan, dia semakin berenergi? Enggak, dia semakin lemes. Orang tuh kalau kekenyangan bukan tambah kuat, tapi lemes. Kenapa? Karena perutnya capek, lambungnya harus ngolah makanan ini itu. Energi itu terpusatkan ke lambung akhirnya. Akhirnya engkau ngantuk. Apalagi kalau tempatnya nafas di lambung itu keisi makanan dan minuman. Itu oksigen naik ke otak, jadi ya nggak lancar. Sehingga orang ngantuk. Akhirnya dia sudah bersendawa, lalu dia menguap. Bagaimana sholat malamnya? Mau tidak mau cari masjid yang paling cepat. Katanya mau dihapuskan dosanya. Nggak sama lah orang sholat yang berkualitas dengan orang sholatnya nggak berkualitas. Kalau bicara ada deterjen. Orang ini punya baju yang kotor. Ketika deterjennya itu yang murahan, maka kadang-kadang nodanya nggak hilang. Tapi kalau deterjennya yang bagus, bersih, tapi mahal. Begitu pula kalau bicara kita sholat tadi. Ada orang yang asal sholat, bahkan dengan sholatnya masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Fawailul lil musallin. Sholat masuk neraka, na'udzubillah. Maka tolong kau fahami bahwasanya sholat tarawih atau sholat malam di malam-malam Ramadan ini berpotensi menghapuskan dosa-dosa kita, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Jangan sampai akhirnya kita tidak memanfaatkan. Terkadang datang pikiran-pikiran yang menggembosi semangat untuk sholat tarawih. Aduh,
Sholat tarawih itu cuma sunnah. Nggak usah jadi beban. Antum nggak sholat nggak dosa. Betul jemaah. Kalau dikatakan nggak sholat nggak dosa. Emang kayak nggak sholat tarawih, puasanya nggak sah. Nggak, puasanya tetap sah. Jadi pikiran-pikiran atau kawan kita yang jadi setan, yang ngembosin kita, yang dia terus menghembuskan urusan dunia, urusan dagang, urusan ini, kerjaan, subhanallah. Apa nggak bisa engkau close, handphonenya ditutup, matiin, pulang kerja matiin. Ngapain? Ana mau fokus malam ini, apalagi masuk 10 hari terakhir. Jadi ada usaha dari hamba dan berhati-hati dari penggembos-penggembos. Jadi ada orang nih atau ada pikiran seperti paku yang disebarkan di jalan. Orang kalau lewat sana bocor ban. Maka tolong kita berhati-hati. Iya, memang sholat tarawih tidak wajib. Emangnya anak pegang HP wajib? Emangnya anak buka WhatsApp dapat pahala? Supaya kita dapat melawan pikiran tersebut. Dan memanfaatkan waktu yang tinggal 14 hari mungkin. Dalam sholat tarawih, sholat malam. Silakan engkau mau sholat yang 11 rakaat, tafadhol. Enggak Ustaz, ana yang 23, tafadhol. Ana Ustaz enggak, ana yang 33, tafadhol. Ana yang 39, silahkan. Ana yang 47, tafadhol. Yang penting benar sholatnya. Jangan sampai hanya mengejar kuantitas untuk berbangga-banggaan sama kawannya. Engkau berapa jam sholatnya? Yang kita kejar adalah keridhaan Allah Azza wa Jalla. Baik, amalan yang ketiga yang akan menghapuskan dosa-dosa kita adalah sholat di malam Lailatul Qadar. Tanggal berapa Ustaz? Ya, dicari. Ana juga nyari. Nabi SAW nyuruh kita nyari di malam terakhir bulan Ramadan. Oh, malam-malam terakhir ya. Khususnya di malam-malam ganjilnya. Engkau tahu, jangan sampai di malam-malam terakhir engkau berada di mall. Engkau berada di pasar. Orang lagi cari Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Orang sedang ingin dihapuskan dosa-dosanya. Engkau berada di tempat yang paling dibenci Allah. Tempat yang paling dicintain Allah itu adalah masjid. Di 10 hari terakhir Nabi full iktikaf. Oh kan gak wajib? Iya gak wajib. Tapi emangnya engkau ke pasar wajib? Apakah kalau engkau tutup tokomu, engkau dosa? Ya enggak Ustaz, asalkan Anda memberikan nafkah. Ya, kita bicara kemauan. Maka ingat, di 10 hari terakhir, usahakan sholat malam. Kualitasnya bedain. Kalau kemarin 10 awal, 10 pertengahan, ini pemanasan nih. Sholat tarawih setengah jam. Ini tambahin. Berapa? Jadi 2 jam. Rasulullah SAW kalau masuk 10 hari terakhir, beliau kencangkan tali sarungnya. Beliau hidupkan malamnya. Beliau bangunkan keluarganya. Beliau tinggalkan istri-istri. Ditinggalin bininya, selamat tinggal. Ngapain ya? Fokuslah ibadah. Apa nggak bisa? Setahun sekali anak kayak gini. Orang bisa berangkat dia, kadang-kadang berangkat ke gunung, bertenda di sana, berkemah di sana, berapa hari, ninggalin dunianya. Apa engkau nggak bisa berangkat ke masjid ya, etika? Nggak bisa full? Ya malamnya paling tidak engkau etika. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang sholat di malam hari Lailatul Qadar karena iman dan karena berharap pahala, dosa-dosa dia yang lalu diampuni. Maka ahibati fillah, saatnya kita berpikir,
kita udah ambil bagian nggak dari pengampunan dosa? Karena ada orang yang selesai Ramadan, dosanya nggak ada yang diampuni. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengaminkan doanya Jibril. Apa doanya Jibril? Jibril mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, alaika salatu wassalam ya Rasulullah. Man adraka syahra Ramadan, famata walam yughfar lahu, fa'adkhalahu an-nar fa'ab'adahu Allah. Faqultu amin. Barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan, ini bulan Ramadan, dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dibelenggunya setan, diampuninya dosa-dosa, dilipat gandakan pahala, ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dia hadir di bulan Ramadan, di bulan yang penuh dengan kebaikan dan penghapusan dosa, mati gak diampuni dosa-dosanya. Neraka tempat dia. Semoga dijauhkan dari segala kebaikan nih orang. Fakultu amin, aku katakan amin. Ya pantas Nabi mengaminkan doa ini. Orang yang dikasih kesempatan oleh Allah Azza wa Jal untuk membersihkan dirinya, tidak seperti di 11 bulan yang lainnya. Kemudian Allah sediakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Mungkin dia punya masa muda yang hilang dalam dosa. Dia punya masa muda yang penuh dengan kemaksiatan. Dia punya masa muda yang jangan ditanya lagi. Hampir tidak ada satupun dosa kecuali dia kerjakan. Masuk bulan Ramadan. Nggak dapat tuh Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Seharusnya kau berpikir bagaimana anak menggantikan masa muda yang hilang. Waktu-waktu luang yang pergi dengan dosa. Dengan bersemangat beribadah. Di 10 hari terakhir. Untuk mendapatkan pengampunan dan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ahibati fillah. Allah tuh tidak memberikan ampunan kepada hambanya kecuali buat orang yang pantas mendapatkan. Allah mengatakan wallahu yuridu an yatuba alaikum. Allah tuh ingin memberi tobat kepada kalian. Allah ingin. Allah ingin kebaikan buat hambanya. Allah mengajak manusia ke Darussalam, ke negeri yang penuh dengan keselamatan. Maka apakah engkau orang yang pantas untuk diampuni dosa? Atau tidak? Jangan meremehkan dosa. Seorang wanita gara-gara seekor kucing masuk neraka. Kucing. Bukan membalimin manusia. Ada kucing yang dia kurung, mungkin kucingnya nakal, dia kurung, dihukum sama dia, gak dikasih makan, gak dilepas juga sama dia, sampai mati. Itu dosa kepada kucing. Gimana kalau kita melakukan kezaliman kepada manusia? Maka tolong, bagi yang punya dosa besar, bertobat kepada Allah. Menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau dosa itu berhubungan dengan manusia, kezaliman yang kita lakukan kepada manusia, maka minta maaf, minta dihalalkan. Kemudian perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Khususnya di waktu sahur. Jangan sampai engkau ditipu sama tontonan-tontonan yang membuat engkau kehilangan waktu terindah dalam hidup. Orang-orang cerdas itu adalah orang yang beramal, berbuat untuk yang setelah kematian. Dia suka mengevaluasi diri. Adapun orang-orang bodoh adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Lalu berangan-angan, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Nah, tapi kau harus melakukan sesuatu agar diterima taubat. Agar kau diampuni dosa-dosa. Namun jangan pernah putus asa. Allah itu mengampuni semua dosa. Ada kesempatan di sisa Ramadan ini untuk lebih baik kita jemaah. Yang kemarin mungkin gak puasa, udahlah puasa. Tobat sama Allah. Yang kemarin gak sholat taraweh,
kembali sholat tarawih. Yang nggak punya rencana di 10 hari terakhir, bikin rencana. Insya Allah Allah Azza wa Jalla akan memberikan taufik kepada kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullahu khair. Masih di mute kayaknya. Barakallahu fiik ya Ustadz. Terima kasih atas sharing informasinya, sharing ilmunya yang telah diberikan kepada kami semua. Mudah-mudahan kami bisa menerima ilmu ini dengan baik. Baik, untuk sesi berikutnya langsung saja kita kepada sesi tanya jawab. Sudah ada pertanyaan melalui chatroom. Pertanyaan pertama adalah bagaimana dengan kami wanita yang sedang haid, amalan apa saja yang bisa dilakukan pada 10 malam terakhir, Ustaz? Fadal. Nah, barakallahu fikum. Ya, kalau bicara amalan apa saja yang dapat dilakukan oleh wanita yang sedang datang bulan. Semua amal kebajikan. Semua amal kebajikan. Kecuali yang memang nggak bisa disebabkan haid. Perempuan yang haid itu nggak boleh apa sih? Iktikaf nggak boleh. Tapi nggak bisa iktikaf. Sholat nggak sholat dia. Puasa nggak. Yang lainnya boleh. Sodako. Bikin berbuka buat orang yang puasa. Istighfar. Minta ampun sama Allah. Zikirnya dikencengin. Baca subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. 2 kalimat yang ringan di lidah. Yang berat di timbangan. Yang dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Kemudian baca Quran. Menurut pendapat yang rajih, perempuan yang datang bulan diperbolehkan membaca Al-Quranul Karim. Tapi tidak dengan menyentuh mushaf. Lebih baik ketika dia murajaah hafalannya. Ini yang perlu dilakukan wanita. Tentunya semua itu butuh perencanaan. Karena kadangkala di 10 hari terakhir ini, ya perempuan itu ada kewajiban-kewajiban yang harus dia kerjakan. Melayani suami, bikin berbuka, sahur, kadangkala bikin kue untuk Idul Adha. Kadangkala bingung mikirin gimana baju barunya anak-anak. Maka Anda di 10 hari terakhir ini kalau bisa acara-acara yang bisa dipending atau bisa disegerakan, segerakan. Bicara makan untuk berbuka, untuk sahur. Alhamdulillah sekarang ada frozen food. Udah beli frozen food. Apa yang bisa langsung matang. Kalau bisa masak nanti tinggal manasin. Silakan. Kalau enggak tetap masak tapi tidak mikir lagi seperti awal Ramadan harus makan ini, makan itu. Enggak lah. Nabi SAW itu bukanya apa sih? Sahurnya apa sih? Dalam kondisi bukanya seperti itu, sahurnya seperti belum bisa sholat malam. 1 rakaat 5 juz. Allahu Akbar. Maka Anda rasa bagi para wanita hendaklah mengkondisikan. Kemudian handphonenya. Dikurangin penggunaan handphone. Benar-benar jamaah menyita waktu dan perjuangan ya. Ana itu, na'udzubillah min kalimat. Ana itu suka nonton berita. Iya, kepingin tahu lah apa yang terjadi. Tapi Ramadan ana usahakan gak ada. Maaf. Bas. Kita tahan diri. 10 hari terakhir kalau bisa berita-berita, apalagi film, orang yang suka nonton film, dengarkan musik, na'udzubillah, berhenti semuanya. Kalau bisa juga WhatsApp atau Telegram. Udahlah 10 ini minta maaf sama kawan-kawan. Ada beberapa ustadz Masya Allah ketika masuk 10 hari terakhir dia mohon maaf. Mohon maaf ya, ana off dulu ya di sini. Insya Allah jumpa lagi di bulan Syawal. Kita harus mengkondisikan. Kalau enggak ya Ramadan tahun ini kayak tahun lalu lagi. Kita harus ambil pelajaran dari tahun lalu supaya Ramadan ini lebih baik dan kita diampuni dosa-dosanya. Hadza wallahu a'lam bishawab.
Barakallahu fiik ya Ustaz. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana dengan adab dan hukumnya bagi wanita yang beriktikaf di masjid? Fadhal Ustaz. Gimana? Bagaimana adab dan hukumnya iktikaf di masjid bagi para wanita? Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, sebenarnya tidak banyak perbedaan ya antara laki-laki dan wanita dari sisi hukum iktikaf di masjidnya. Perempuan pun kalau yang mau iktikaf silahkan. Memang laki-laki lebih dianjurkan lagi. Namun perempuan tidak semuanya mampu iktikaf. Karena perempuan punya kewajiban-kewajiban yang harus dia kerjakan. Dia sebagai seorang istri, maka dia harus melayani suaminya. Kalau dia mau iktikaf, harus izin sama suaminya. Dia sebagai seorang ibu, dia harus mendidik anak-anaknya. Jangan kemudian gara-gara ingin dapat fadilah iktikaf dan meraih Lailatul Qadar, dia menelantarkan kewajiban dia sebagai seorang istri, kewajiban dia sebagai seorang ibu. Ini adab yang perlu diperhatikan. Wanita untuk meraih Lailatul Qadar nggak harus iktikaf. Semoga dia melayani suaminya, melayani anak-anaknya, mendidik anak-anaknya. Itu pun akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Ketika dia lakukan di malam-malam Lailatul Qadar. Atau di malam yang di situ Lailatul Qadar. Maka bagi para wanita, itu beberapa yang perlu diperhatikan. Jadi kalau dia mau iktikaf harus izin. Beda sama laki-laki, kecuali seorang perempuan janda, nggak punya siapa-siapa, dia berangkat. Nggak punya anak juga. Lalu ketika di masjid, fokus ibadah. Kalaupun ngobrol ada perlunya silahkan. Jangan sampai ba'da tarawih yang ada majelis ngobrol. Terus ngobrol sambil makan ini itu. Apa bedanya di masjid sama di rumah? Di masjid engkau itu hendak mengurangi aktivitas duniawi untuk sibuk dengan akhirat. Kemudian tatkala wanita datang bulan maka dia wajib keluar dari masjid. Terus ya nanti kalau dia mau lanjutkan lagi ya ketika bersih dia lanjut lagi. Tapi kalau enggak, dia mau pulang ya silahkan sudah. Artinya dia enggak melanjutkan iktikafnya. Itu beberapa adab yang perlu diperhatikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum ya Ustaz. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah ada dari jamaah laki-laki. Bagaimana cara membayar puasa yang ia batalkan ketika dulu saat masih muda? Nah, Fadhal Ustaz. iya. Orang yang meninggalkan puasa itu ada dua. Yang pertama karena uzur. Yang kedua tanpa uzur. Orang yang meninggalkan puasa karena uzur maka jelas hukumnya. Dia ganti di hari-hari yang lain. Dan gak perlu dia bertobat. Kenapa? Karena dia meninggalkan disebabkan uzur. Adapun orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur yang syar'i, maka dia telah melakukan dosa besar. Diancam, diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Karena rukun Islam ditinggalin sama dia. Apa yang harus dia lakukan? Yang pertama dia harus bertobat. Menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulang. Apakah dia wajib mengganti puasa yang dia tinggalkan dengan sengaja? Ada dua pendapat para ulama. Satu mengatakan wajib. Walaupun kita tahu itu dosa yang mungkin gak diterima puasa dia. Sebagaimana orang yang tidak sholat, kemudian dia mau mengganti sholatnya di luar waktunya, gak diterima. Tapi itu sebagai hukuman buat dia, sehingga dia wajib menggantinya. Pendapat yang kedua, dia gak mengganti, tapi dia bertobat dengan taubat nasuha, lalu memperbanyak puasa-puasa sunnah. Jadi mungkin engkau silahkan kau perbanyak puasa Senin Kamis diniatkan qadha kalau memang Allah menerima hal itu. Ini kalau benar-benar kau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Nah, barakallahu fikum, silahkan. Barakallahu fikum ya Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apakah pada pertengahan Ramadan kita disyariatkan untuk membaca kunut witir dan bagaimana kalau tidak membacanya? Barakallahu fikum. Ya, masalah kunut witir.
Ada khilaf di antara para ulama ya. Sebagian tidak mensyariatkannya, tidak mensunnahkannya. Tapi sebagian madhab seperti madhab Hambali mensunnahkan. Bahkan bukan cuma di pertengahan. Dari awal pun dianjurkan baca kunut. Silahkan yang mau baca kunut silahkan. Yang tidak baca kunut silahkan. Bagaimana membacanya? Yang membacanya seperti biasa. Selesai dari ruku. Jadi sami Allahu liman hamidah. Kemudian dia membaca. Apa yang dibaca? Allahumma hdina fiman hadait. Wa afina fiman afait. Wa tawallana fiman tawallait. Wa barik lana fima a'tait. Wa qina syarra ma qadait. Sampai akhir doa kunut itu. Boleh ditambahin? Boleh ditambahin. Mau baca doa yang lainnya silahkan. Tapi hendaklah ya kita memperhatikan makmum, jangan kemudian terlalu panjang yang menyebabkan kelelahan makmumnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu kalau jadi imam, kalau jadi makmum ya baca sendiri, dia enggak ada masalah. Barakallahu fikum. Jazakallah khair Ustaz. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, jika kita telat datang ke masjid dan telat untuk salat tarawih, bagaimanakah kita cara melengkapinya Ustaz? Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Yang pertama bicara salat tarawih dan salat malam. Jumlahnya tak terbatas. Boleh engkau salat 3 rakaat. Boleh 5. Boleh 7. Boleh 9. Boleh 11. Terus yang penting ada ganjilnya. Karena salat malam itu ditutup dengan witir. Jadi kalau dikatakan salatnya kurang, ya nggak dikatakan kurang. Kecuali engkau punya target. Ana salatnya mau 11 Ustaz. Tapi Ana cuma dapat 5 umpamanya. Nah, bagaimana sekarang? Dia datang ke masjid itu salatnya 11 rakaat. Tapi karena dia di rumah sakit, harus ngurusin pasien, macam-macam. Dia masuk masjid, sudah di rakaat ke-7. 7, 8, 9, 10, 11. Cuma dapat 5 dia. Sedangkan dia mau 11. Ketika imamnya sholat witir, 1 itu, imamnya assalamualaikum, engkau berdiri. Melanjutkan. Nambah 1 lagi. Jadi sholatnya genap. Dapat berapa jam? Dapat 6 berarti. Tinggal kemudian engkau 2 lagi, terus 1. Atau 2, terus 3. Gini kalau 11. Tapi kalau engkau mau sholatnya 23, ya udah. Dan nambah sholatnya ini bisa jadi orang di masjid, dia ikut imam di masjid, sholat tarawih, lalu dia malam mau sholat lagi. Silahkan dia tambahin. Tapi ingat, nggak boleh witir 2 kali dalam semalam. Witir cukup sekali. Kalau di awal engkau sudah witir sama imam, nanti di akhir engkau nggak perlu witir lagi. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya, masih seputar itikaf. Bagaimana itikaf di masjid di saat kondisi yang pandemik saat ini yang masih belum selesai Ustaz? Fadhal. Barakallahu fikum. Jemaah. Alhamdulillah. Pandemi memang belum selesai. Tapi sudah mulai terkendali. Semoga Allah Jalla Jalaluh mengangkat pandemi ini. Bagaimana iktikaf di masa pandemi? Ya tentunya melihat daerah dan kondisinya. Alhamdulillah pemerintah sendiri telah memberikan keluasan. Diperbolehkan iktikaf. Diperbolehkan tarawih. Tapi dengan catatan ya menjaga protokol kesehatan. Jadi kalau memang antum mau iktikaf di masjid, lihat masjidnya. Kadang-kala kita perlu cari masjid yang sepi aja. Kenapa? Kalau ramai saya takut. Ya nggak ada masalah. Di beberapa masjid diberlakukan. Kayak kita di kampus kita akan buka iktikaf. Tapi harus tes. Tes ya ginos atau antigen. Pokoknya setelah dia terbukti ya negatif boleh. Kemudian orang iktikaf ini kan memang nggak kemana-mana. Seperti anak dalam pesantren udah di situ dia fokus di sana. Jadi di masa pandemi ini pun diperbolehkan iktikaf. Namun usahakan kita menjaga protokol kesehatan. Dan kalau memang masjid yang kita tempatin mungkin
terlalu ramai, tidak menjaga protokol kesehatan, atau toiletnya juga masalah, tempat wudhunya juga terlalu sempit, yang ditakutkan terjadi berdesak-desakan nantinya, engkau bisa pilih masjid yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Barakallahu fiik, Ustaz. Masih ada pertanyaan di chatroom. Bagaimana kiat-kiat untuk mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini, Ustaz? Fadal. Nah, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Berkaitan dengan bagaimana meraih Lailatul Qadar. Maka semua bermula dari niat. Seorang yang akan mendaki gunung, yang dia akan daki adalah Gunung Semeru. Dia tahu Semeru ini terjal, tinggi, dingin. Dia akan hitung berapa biaya yang harus dia keluarkan untuk sampai ke umpamanya Gunung Semeru. Kemudian untuk naik itu berapa jam. Dia perlu bekal, dia perlu pemandu. Mungkin dia juga perlu jaket, macam-macam dia perlukan. Kalau orang ini mengatakan, saya mau mendaki Semeru. Kapan? Besok insya Allah. Oh Masya Allah. Ternyata dia nggak siap-siap. Benarkah dia mau mendaki Semeru? Bohong. Mana kok nggak siap-siap? Begitu pula dengan yang ingin meraih Lailatul Qadar. Kiat-kiatnya yang pertama niatkan. Dan setelah engkau niat, lanjut kepada tahapan yang kedua. Mempersiapkan. Persiapkan. Engkau mau ngapain aja. Persiapannya bisa jadi dengan belajar. Apa yang perlu dilakukan? Oh ini, alhamdulillah aku udah tahu. Setelah itu engkau bikin program. Kalau engkau mau iktikaf, alhamdulillah silahkan. Tapi kalau engkau nggak iktikaf berarti engkau harus ekstra lagi menjaga. Karena di luar masjid ya banyak godaan lah. Ada orang yang tetap harus bekerja. Ustaz, Ana nggak bisa iktikaf. Karena Ana harus tetap bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Bagaimana di 10 malam terakhir ibadahmu itu berbeda. Ditambahin volumenya. Para salafus saleh yang di awal Ramadan menghatamkan tiap 3 malam. Masuk 10 hari terakhir tiap malam mereka hatam. Artinya memang dia mempersiapkan diri. Ada rencana dari dia. Kemudian setelah itu di malam harinya. Usahakan kita ini mencari di malam 21, 23. Kalau kita capek, lemes, jangan sampai di 23. Dan yang tersisa itu kita nggak mampu. Sehingga tatkala engkau capek, malas, doa. Ini persiapan. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Berlindung dari ketidakmampuan dan dari ketidakmauan. Karena kita kadang-kala mampu tapi nggak mau. Kadang-kala mau tapi nggak mampu. Makanya kita perlu minta sama Allah Azza wa Jalla. Setelah engkau mempersiapkan diri benar-benar untuk meraih Lailatul Qadar, udah dipersiapin semuanya, maka doanya dikencengin. Kemudian hidupkan malam. Rumah kalau yang memang nggak mau iktikaf di masjid karena kondisi, ya udah rumahnya itu dikondisikan. Cari ruangan umpamanya, ngomong sama istrinya sama anak-anak, nih kita sholat tarawih di sini nih. Tempat ini. Terus nggak ada yang tidur di kamar udah. Kunci kamarnya. Ngapain? Udah di sini ngaji. Soalnya kalau di kamar bablas nanti tidurnya keenakan. Dikondisikan. Kemudian di malam-malam ganjil itu lebih ditambah lagi. Baca doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan terus minta aja. Doa. Insya Allah kalau engkau sungguh-sungguh, berdoanya juga sungguh-sungguh, engkau insya Allah dapat Lailatul Qadar. Jangan tinggalkan kebaikan apapun di malam 10 hari terakhir. Yang punya dosa sama saudaranya, yang memutuskan silaturahim, yang tidak bertegur sapa, hendaklah engkau memaafkan saudaramu atau minta maaf sama saudara. Kenapa engkau di malam Lailatul Qadar engkau minta apa? Allahumma innaka afuun. Ya Allah, engkau maha pemaaf. Engkau cita dengan maaf, maafkan aku. Engkau nggak mau maafkan saudaramu. Engkau nggak mau maafkan saudaramu. Engkau minta apa? Allahumma innaka afuun. Ya Allah, engkau maha pemaaf. Engkau cita dengan maaf, maafkan aku. Engkau nggak mau maafkan saudaramu. Engkau cita dengan maaf, maafkan aku. Engkau nggak mau maafkan saudaramu.
terus kau minta maaf dari Allah Azza wa Jalla. Maka adalah kita bercermin. Kemudian berbakti sama orang tuanya. Tadi yang kita bicarakan sodako, anak dapat kiriman duit untuk berbuka. Dia ngomong, Ustadz ini untuk 10 hari terakhir. Nih orang kalau mau cari Lailatul Qadar memang dia persiapkan. Ini fulus kirim sudah. Ini buat buka bersama tapi 10 hari terakhir. Kirim lagi fulus, ini buat yang sahur iktikaf di masjid. Itu orang benar-benar sedang mencari Lailatul Qadar. Kemudian kalau bicara sholat malam, mungkin tarawih di masjid, lanjut lagi tahajud ya di rumahnya. Lalu dia nggak punya hafalan Quran yang banyak, boleh membaca Quran dalam sholatnya bagi yang nggak hafal Quran. Baca. Atau engkau letakkan di depanmu, engkau membaca. Sehingga engkau benar-benar sholat itu tidak seperti biasa. Membangunkan keluarganya, fokus ibadah. Ketika subuh, sholat subuh. Habis subuh jangan tidur. Zikir lagi. Sampai fajar terbit. Setelah itu engkau mau istirahat, istirahat. Semoga Allah memberikan Lailatul Qadar kepada kita semuanya. Barakallah. Barakallah fiik ya Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Terima kasih Ustadz yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini dan apa yang sudah kita relakan hari ini Allah ganti dengan pahala yang berlimpah insya Allah. Baik, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan di room chat, tapi berhubung waktu yang sudah tidak memungkinkan, mungkin lain waktu kita akan sambung lagi. Untuk itu langsung saja kajian ini kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.